Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Dini Gilang dengan NPM 247822024. Di sini saya dari TRI 3A akan menyampaikan hands-on dari mata kuliah analisis data. Nah, di sini di lab 11 ini kita akan menganalisis regresi, yaitu kita akan memahami konsep dasar analisis regresi linear, baik sederhana maupun berganda, sebagai salah satu metode statistik untuk pembacaan hubungan antara variabel. Kalian bisa baca lagi tujuan dari analisis regresinya apa. Nah, di sini saya itu menggunakan dataset sesuai nomor absen. Di sini saya nomor absen 16. Saya menggunakan dataset dari top e-commerce transaction data. Jadi materi itu dimulai dengan proses pemilihan variabel dependen dan independen, pembersihan data, habis itu pembuatan model, analisis model, kemudian asumsi klasik, tiga interpretasi hasil regresi. Nah, seluruh proses itu dilakukan menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python, dan tahapan itu mengikuti tugas praktikum yang ini, yang di lab 11 ini. Nah, langkah pertama tuh yang sebelum dalam analisis regresi adalah menentukan variabel dependen dan independennya. Nah, dataset saya ini variabel dependen dan independennya. Nah, digunakan tuh dataset saya itu berisi tentang transaksi e-commerce yang terdiri dari kolom invoice no, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Variabel dependennya yang variabel dependennya sendiri itu adalah yang akan diprediksi dalam analisis itu adalah unit price, harga satuan barang dalam transaksi. Alasan saya membelinya karena nilainya itu numerik, memiliki variasi relevan untuk dianalisis berdasarkan faktor transaksi. Nah, untuk variabel independen yang X, ada 4 variabel independen yang saya pilih berdasarkan karakteristik data. Yang pertama itu ada quantity, jumlah barang yang dibeli. Habis itu ada customer ID, identitas pelanggan, invoice hour, jam transaksi, hasil ekstraksi dari invoice date. Yang terakhir ada country encoded, yaitu negara pembeli yang dikonversi menjadi nilai numerik. Variabel ini dipilih karena secara logis dapat mempengaruhi harga unit sebuah barang. Pada tahap ini dijelaskan pula cara mengekstrak invoice hour dari invoice date serta melakukan encoding pada variabel country. Nah, sekarang kita masuk saja ke kode column yang pertama, yaitu identifikasi variabel dari dataset saya. Nah, saya di sini melakukan proses penggunaan data. Saya melakukan proses penggunaan data menggunakan from Google Colab import file, yang file dari dataset yang sudah saya download di Kaggle sendiri. Nah, terus saya juga di sini mengimport pandas agar dia datanya tuh bacanya pandas ya. Habis itu yang saya menggunakan data yang bernama CSV. Dia bisa ada di sini. Ini karena belum saya hubungkan. Takutnya nanti kalau saya hubungkan di drive-nya itu kegak ubah jamnya karena nanti kira-kira ini saya belum ngerjain. Setelah file berhasil diunggah, dia itu akan membaca pada datasetnya ini dari CSV dengan encoding Latin 1 untuk memastikan seluruh karakter pada data dapat terbaca tanpa error. Nah, untuk memastikan struktur sudah benar, saya di sini menampilkan 5 baris awal menggunakan df head. Setelah itu saya menampilkan eh, setelah itu saya menggunakan info, df info itu buat menampilkan tipe pada data ya setiap kolom serta jumlah nilai yang tidak kosong. Nah, berikutnya saya di daftar kolom itu dataset ini difungsi dengan menggunakan list def columns. Tapi itu penting dilakukan untuk memastikan variabel apa saja yang tersedia sebelum analisis dilakukan. Nah, setelah memahami struktur datanya, saya mulai membuat variabel baru. Pertama saya mengkonversi kolom invoice date menjadi format date time agar bisa diekstraksi lebih lanjut. Dari kolom tersebut saya mengambil nilai jam transaksi dengan DT hour dan menyimpannya dengan variabel baru bernama invoice hour. Nah, selanjutnya saya melakukan encoding pada kolom country karena country berbentuk teks. Saya mengubahnya menjadi nilai numerik menggunakan cat cost
Ini tuh diperlukan agar variabel country dapat digunakan dalam analisis regresi yang hanya menerima input berupa angka. Nah, pada bagian ini saya menjelaskan datasetnya itu memiliki nilai kosong dan data yang tidak valid. Nah, itu missing value itu sebabnya tahap berikutnya akan fokus pada proses pembersihan data agar model regresi itu dapat berjalan dengan baik. Kalian bisa lihat yang di sini. Ini kan saya sudah mengupload filenya, datanya bisa jadi data yang tadi, terus informasinya datasetnya. Dia menampilkan data type-nya ya, ada objek, ada yen, ada float. Nah, terus ada daftar kolomnya yang saya pakai itu ada invoice, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, country. Nah, variabelnya tadi yang saya jelaskan dependent itu unit price, X itu ada 4. Dan ini saya menampilkan 5 baris awal data. Nah, di sini dia seharusnya menampilkan missing value. Nah, terus yang selanjutnya saya membuat model pembersihan data ya. Di bagian ini. Jadi setelah variabel dasarnya itu dan variabel baru disiapkan, tahap selanjutnya itu adalah melakukan pembersihan data seperti biasa. Pembersihan itu dilakukan karena model regresi itu tidak dapat berjalan jika terdapat nilai kosong atau nilai yang tidak masuk akal. Maka pembersihan yang pertama adalah menghapus seluruh baris dengan memiliki nilai kosong pada variabel-variabel yang akan digunakan dalam model, yaitu ada quantity, customer ID, invoice hour, country import, dan unit price. Nah, setelah itu saya menghapus transaksi itu dengan quantity kurang dari atau sama dengan 0. Yang ini kalian bisa lihat di sini. Nilai quantity itu negatif biasanya terjadi pada transaksi retur sehingga tidak cocok digunakan dalam analisis regresi. Selanjutnya saya menghapus baris yang memiliki nilai unit price kurang dari atau sama dengan 0. Hal ini karena harga barang itu tidak mungkin bernilai 0 atau negatif dalam konteks transaksi normal. Nah, data yang telah dibersihkan ini terus disimpan dalam variabel df clean, variabel df clean. Dataset inilah yang kemudian digunakan sebagai pembangunan model regresi ini. Dia membangun model regresi, membuat sebelum data dibersihkan tuh ada 5.400 data, ada missing value. Nah, ini setelah dibersihkan jadi begini. Dan dia berhasil membuat modelnya dengan seperti di model linear regression with X dan Y data. Model Isham dan Koff ini merupakan pada tahap ini tuh memasuki proses pembangunan model regresi linear berganda. Saya menggunakan library dari scan linear model dengan fungsi linear regression. Pertama saya menentukan data X data dan yaitu variabel independen yang terdiri dari quantity, customer ID, invoice hour, dan country import. Variabel Y datanya adalah unit price sebagai variabel yang ingin diprediksi. Setelah itu saya membuat objek model dengan melatihnya menggunakan fungsi fit. Ada di bawah. Ini model fit fungsi fit, yaitu proses itu menghitung nilai koefisien regresi setelah intercept yang digunakan dalam perhitungan prediksi. Hasil pelatihan model tuh yang saya nilai intercept yaitu B0, B0 yang merupakan nilai awal prediksi salah satu variabel X sama dengan 0. Kemudian saya memperoleh koefisien regresi dari tiap variabel independen. Setiap koefisien itu menunjukkan arah dan besar pengaruh variabel tersebut terhadap unit price. Koefisien positif menandakan satu bahwa peningkatan variabel X akan meningkatkan unit price, sedangkan koefisien negatif itu menunjukkan pengaruh sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis regresi yang lengkap. Nah, di bagian ini saya menampilkan heat map. Bagian ini saya menampilkan heat map korelasi yang memiliki hubungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa korelasi antar fitur itu relatif rendah, yang berarti hubungan antar variabel tidak terlalu kuat. Ini menegaskan bahwa multikolinearitas yang berat tidak terjadi.
Habis itu ada R squared dan adjusted R squared, itu tentang hasil analisnya tuh kemudian menunjukkan nilai R squared dan adjusted R squared. Nilai R squared itu menunjukkan seberapa besar variasi unit price yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Nilai itu cukup rendah, yang berarti terdapat faktor-faktor lain di luar model yang mempengaruhi harga unit barang. Adjusted R squared sendiri itu memberikan nilai koreksi yang mempertimbangkan jumlah variabel dan model. Habis itu ada uji T dan uji F. Itu tentang pada tahap ini itu menampilkan ringkasan model membuat uji T dan uji F yang digunakan untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel independen itu memberikan pengaruh signifikan terhadap unit price. Suatu variabel itu dianggap signifikan apabila memiliki tail value kurang dari 0,05. Sementara itu, UGF itu digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap unit price. Dari hasil uji F didapatkan bahwa model signifikan itu secara keseluruhan tuh meskipun beberapa variabel tidak signifikan secara individual. Nah, ini adalah tabel sebelum masuk ke outputnya. Habis itu ada yang terakhir ada uji asumsi klasik, yaitu tentang ini heatmapnya sendiri. Kita bisa lihat ini nilainya sangat multivarialitas. Itu ada nilai R squared dan adjusted R squared sendiri. Habis itu ada ringkasan model uji T dan uji F di unit price. Kita lihat modelnya seperti ini. Dan juga ada plot predict rate. Ini plot residual yang dilakukan dengan sampai yang ini residual. Itu dilakukan dengan hanya melihat histogram dari QQ plotnya. Hasilnya menunjukkan bahwa residual menyebar mendekati garis lurus pada QQ plot sehingga asumsi normalisasi terpenuhi. Tapi itu ada multikonerialitas. Itu ini adalah contohnya residual price prediksi. Itu data prediksi pertama dari prediksi residual. Nah, itu bisa Nah, yang selanjutnya di sini ada analisis untuk 5 periode ke depan menggunakan future date. Future data, karena data set ini bukan data time series, pendapatan prediksi itu dilakukan menggunakan nilai rata-rata variabel independen yang kemudian dimodifikasi. Hasil prediksi itu menunjukkan estimasi dari nilai unit price pada setiap periode simulasi. Jadi seperti ini estimasi. Ya, selanjutnya ada kesimpulan akhir, tampilan akhirnya. Ini mungkin ada bagi ini uji signifikan. Jawabannya selesai. Ini yang terakhir itu ada tentang histogram dari uji normalitas, ada scatter plot dari QV plot residual, dan scatter plot juga dari heteroscedastic residual phase predicted. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa quantity itu memiliki pengaruh negatif terhadap unit price. Customer ID itu tidak terpengaruh signifikan secara statistik. Inpost Iwer itu menunjukkan pengaruh positif meskipun kecil, terus country info dapat memberikan pengaruh walaupun tidak dominan. Nah, UGF itu menunjukkan bahwa model signifikan secara keseluruhan dan seluruh asumsi klasik terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan. Model itu dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga unit barang dalam transaksi e-commerce, walaupun sebagian variasi harga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercukup dalam dataset. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 menit gua. Ih.